sahabat-sahabat saya perempuan guru besar, karena saya ini akademisi, jadi saya diundang. Tapi izinkan saya sekarang bicara 3 hal terkait pemilu. 4 hari terakhir saya istirahat, sehingga banyak sekali wartawan kontak bagaimana saya dan mau apa. Saudara, ini saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah. Yang kedua, saya bicara tentang 2 hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asyari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang salah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023, tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Dan yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu Kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarno, kita batalkan hasil dan diulang. 2 hasil pilkada Bengkulu Selatan yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3 hasil pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengketa pilgub antara Khofifah dan Soekarno. Saya waktu itu hakimnya, dan setelah menjadi dasar vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan sudah menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan undang-undangan, dan buktinya banyak. Pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya. Saya nangani ratusan kasus ulang, ini banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang diulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya
bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti menerima bukti apa berani apa tidak. Berikutnya hoax lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan.